Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suri, NIM 2020 1019. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, ada serangkaian penting yang berupa sejarah terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu yang awalnya janji-janji oleh pihak Jepang untuk kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso di hadapan sidang parlemen Jepang. Janji itu diucapkan dengan tujuan agar bangsa Indonesia tetap membantu Jepang menghadapi sekutu. Sebagai realisasinya, terbentuklah Jokuritsu Jambi Kosakai atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Dingningrat. BPUPKI melakukan beberapa sidang. Sidang BPUPKI pertama diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, beberapa tokoh menyumbang pandangannya mengenai perancangan dasar negara Indonesia seperti Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Soekarno. Sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang ini menetapkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perencangan Undang-Undang Dasar menetapkan Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian keadaan Jepang semakin kritis karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat pada 6 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Jokuritsu Jambi atau PPKI. PPKI dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI melakukan sidang selama 3 kali, yaitu tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 antara lain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Berita ini diketahui pemuda Indonesia di Bandung pada tanggal 15 Agustus 1945 melalui siaran radio. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Randos Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Disinilah terjadi pro dan kontra tentang dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan. Golongan muda ingin secepat-cepatnya kemerdekaan itu secepat-cepatnya karena itu adalah hak dan masyarakat sendiri tanpa bergantung pada bangsa lain. Sedangkan golongan yang tua menginginkan kalau kemerdekaan Indonesia secara terorganisir. Karena perbedaan ini, dari golongan muda melakukan penculikan yang dikomandoi oleh Soekarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Insinyur Soekarno yang pada waktu itu dari golongan tua menuju ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, hal ini dilakukan agar jauh dari pengaruh pendudukan pemerintah Jepang. Dan di Jakarta pada waktu itu terjadi perdebatan antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dan Wikana yang mewakili golongan muda. Akhirnya mencapai kesepakatan proklamasi dilakukan di Jakarta. Dan akhirnya dijemputlah Soekarno dan Hatta untuk menuju ke rumah Laksamana Tadashi Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno
Dr. Anies Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Banyak pertimbangan sampai tercapainya kata sepakat dari isi proklamasi tersebut. Setelah sepakat, Sayuti Melik yang memetik naskah proklamasi kemerdekaan. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari tanggal 17 Agustus 1945 dan dibaca pada 17 Agustus 1945. Mungkin sekian dari saya. Banyak orang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.